Informasi selanjutnya, pemirsa, Rauf, sopir truk tronton yang diduga sebagai penyebab kecelakaan beruntun menjalani rangkaian pemeriksaan polisi unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Hingga saat ini status sopir truk masih sebagai saksi. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rojak selama 2 hari, Rauf, sopir truk tronton, keluar dari rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, Rauf yang mengalami gegar otak ringan di bagian kepala dan luka ringan akibat benturan di tubuh sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan. Rangkaian penyelidikan masih dilakukan kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan dan menewaskan 1 orang di tol Cipularang. Sementara 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini tersimpan di penyimpanan barang bukti kecelakaan pool derek di depan gerbang tol Jatiluhur. Sopir Rauf sendiri sekarang masih dirawatkan atau sudah pulang, dan kondisinya seperti apa terakhir? Untuk Tuan Rauf ini sebagai supir truknya ya, ini sudah dinyatakan layak untuk pulang. Pulangnya kapan? Dinyatakan untuk layak untuk pulang, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Laka Lantas terkait. Berarti masih di rumah. Sudah pulang atau? Sudah pulang. Tuan Rauf sendiri sudah pulang. Kapan pulangnya, Dok? Kemarin. Sore? Iya. Oke. Luka yang diderita oleh supir sendiri apa sih? Untuk Tuan Rauf sendiri ini menderita ada cedera kepala ringan disertai dengan muscle sprain atau terjadinya benturan pada beberapa bagian otot. Untuk keadaan umumnya sendiri itu baik. Nah, oleh karena itu bisa dinyatakan Buntut kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 tol Cipularang, Satlantas Polres Sukabumi melakukan uji kelaikan kendaraan besar di gerbang tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut sebanyak 17 kendaraan ditemukan melanggar dan diberikan sanksi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parungkuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk rem cek ini ada 17 kendaraan dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton, 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian. Mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara. Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.